Apa iya promosi lewat sosmed benar-benar bisa menghasilkan uang? Kalau iya, gimana sih caranya biar sosmed bisa lebih efektif dan menghasilkan? Nah, kalau kamu penasaran, tonton video ini, soalnya kita bakal belajar banyak sosial media marketing dengan lebih lengkap. Yuk! Sosial media marketing atau SMM adalah salah satu cabang dari marketing promosi. Sosial media marketing ini memang lebih fokus ke penggunaan sosial media dan promosi. Soalnya di Indonesia sendiri, pada Januari 2022, ada sebanyak 191 juta pengguna aktif sosial media. Jadi wajar aja kalau banyak banget bisnis yang mencoba promosi lewat sosmed. Nah, video ini bakal ngebahas strategi sosial media marketing. Apa aja langkahnya, gimana caranya, dan apa saja yang diperlukan bakal kita bahas. Yang pertama, pilih platform media sosial. Di sini kamu nggak wajib pakai semua platform untuk promosi. Pilih aja yang paling sering dipakai oleh calon konsumen kamu. Biar lebih jelas, kamu bisa tentukan dengan teknik bullseye. Kamu bisa list sosial media mana saja yang ingin kamu gunakan. Misalnya Instagram, YouTube, dan TikTok. Lalu kamu juga harus memikirkan ide konten yang sekiranya akan dibuat di masing-masing platform. Ketika kamu udah membuat konten di 3 platform berbeda, tinggal dilihat mana aja platform yang performanya paling bagus. Nah, kalau udah tahu, tinggal kamu pilih deh platform yang menurut kamu paling efektif buat digunain. Yang kedua, identifikasi goals dan tujuan. Kamu butuh tujuan yang jelas agar strategi marketing bisa berjalan dengan baik, misalnya dengan cara meningkatkan brand awareness. Secara umum, brand awareness itu adalah bagaimana pelanggan mengenali jasa dan produk yang kamu jual. Hal ini dapat kamu ketahui dari cara mereka merespon setiap kali melihat produk atau jasamu. Jika mereka mengabaikan, itu bisa menunjukkan bahwa tingkat brand awareness dari bisnismu masih rendah. Oleh sebab itu, membangun brand awareness merupakan langkah awal yang tepat ketika ingin memasarkan jasa dan produkmu. Yang ketiga, riset kompetitor. Sebelum kita buat konten, kamu harus riset strategi sosial media marketing milik kompetitor. Lihat bagaimana kompetitor melakukan promosi, cari tahu konsep, keyword, dan hashtag yang dipakai. Tapi ingat, nggak boleh plagiat. Tujuanmu di sini adalah mencari tahu bagaimana respon audiens dan seberapa efektif strategi yang dipakai oleh kompetitor. Jadi kalau strateginya tidak terlalu berhasil, kamu nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Malahan kalau bisa, kamu buat ide dan strategi yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Yang keempat, buat konten yang sesuai dan valuable. Sosial media adalah salah satu tempat di mana akurasi sebuah konten memiliki nilai yang sangat penting. Maka dari itu, kamu harus bisa menjaga konten yang dibuat agar tetap relevan dan terus berkembang. Proses akurasi sebuah konten juga merupakan proses untuk menemukan konten yang berkualitas. Dari seluruh konten yang nantinya akan kamu bagikan di media sosial, kamu harus bisa memastikan bahwa setiap konten yang kamu buat telah memiliki pesan yang berharga bagi audiensmu, sehingga mereka bakal terus mengunjungi profilmu. Nah, ciri konten yang valuable yaitu konten yang dapat menjawab pertanyaan para audiensmu, dapat menyelesaikan masalah, dan memberikan manfaat bagi yang membacanya. Yang kelima, tentukan waktu terbaik untuk posting. Buat hal ini, nggak ada rumus pastinya, karena di setiap platform sosial media punya tren yang berbeda. Setiap bisnis punya karakteristik khusus, begitu pula dengan calon konsumen yang disasar. Jadi sering-sering lakuin percobaan. Posting konten di jam-jam yang berbeda. Lihat mana yang paling bagus performanya. Setelah menemukan waktu yang paling pas, jangan lupa buat kalender konten agar lebih terjadwal. Yang keenam, manfaatkan fitur ads. Jangan ragu untuk memakai fitur iklan seperti Instagram Ads ataupun Facebook Ads. Fitur ini bisa membantumu menjangkau audiens yang lebih luas tanpa dibatasi waktu posting. Jadi cara ini sangat cocok buat kamu ketika awal-awal membangun bisnis. Yang ketujuh, monitor dan evaluasi performa. Dalam mengelola media sosial, kamu tidak bisa kalau hanya fokus pada pembuatan konten. Setelah konten dan iklan berhasil tayang, kamu harus memonitor perkembangan dan melakukan evaluasi berkala terhadap media sosial yang dikelola. Hal ini bisa kamu monitoring setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Dari proses monitor dan evaluasi ini, kita dapat menganalisis beberapa hal, seperti konten yang efektif dan tidak, kapan waktu terbaik untuk merilis konten, jasa, dan produk, bagaimana reaksi dari konsumen, sehingga dari hal ini, kamu dapat menentukan strategi seperti apa yang harus diambil ke depan agar lebih baik dan maksimal. Yang kedelapan, meluangkan waktu untuk terus belajar sosial media. Banyak dari kita yang mungkin tidak sadar bahwa media sosial selalu mengalami perubahan.
Itulah mengapa kita disarankan untuk meluangkan waktu untuk mempelajari media sosial. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi jika ada perubahan skala besar dalam media sosial, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian dengan cepat dan baik. Perubahan tren dan fitur dalam media sosial bisa terjadi dengan sangat cepat. Nah, kebanyakan perubahan tersebut juga tidak secara jelas diberitahukan kepada pengguna media sosial. Maka, sebagai pengguna, kita dituntut agar peka dengan perubahan tersebut, dengan mempelajari media sosial dan apa yang sedang terjadi di dalamnya. Maka, kita dapat memaksimalkan strategi promosi yang lebih baik. Dengan begitu, peluang mendapatkan keuntungan juga bisa jauh lebih besar.